Lan gặp Philippines xong thì họ sẽ phải bay sang Việt Nam, như vậy là cái quãng đường hành trình di chuyển. We need to respect that from Indonesia again. Naturalisasi tidak bisa dipungkiri, jadi program yang tidak bisa terlepas di era sepak bola modern. Dan Indonesia dinilai jadi tim yang paling aktif untuk saat ini setidaknya di kawasan ASEAN. Ya, dengan materi pemain yang ada, gak heran jika Indonesia kini punya standar tinggi untuk bersaing di top level Asia. Sehingga secara tak langsung pun, itu juga yang memicu para negara tetangga mencontoh apa yang dilakukan Indonesia. Sebut saja Sinebang Vietnam yang biasanya mencibir skuad Garuda dengan para pemain naturalisasinya pun kini justru mengandalkan hal yang sama. Ya, di sepanjang pertandingan ajang AFF 2024, Vietnam menurunkan bomber naturalisasi asal Brasil Rafaelson atau dikenal dengan Nguyen Xuan Son yang sukses menggila hingga membawa tim Nguyen ke babak final. Di sini nampak jelas kalau Vietnam bak menjilat ludah sendiri, sebab sebelumnya Vietnam tak habis-habis mengecek program naturalisasi yang digalakan oleh PSSI, menyebut Indonesia sebagai timnas Belanda mini. Tapi kini mereka melongo dengan penampilan gemilang Nguyen Xuan Son dan senang bukan kepala dengan sosok pemain naturalisasi tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu pun langsung dihujani pujian dari publik Vietnam yang sebelumnya gemar mengecek program naturalisasi timnas Indonesia. Rasanya Xuan Son sangat percaya diri dengan levelnya. Melihat cara bermain Xuan Son, dia benar-benar berada di atas level lawannya. Ucap komentator Vietnam, Kak Chuong. Ya, melihat performa garang dari Nguyen Xuan Son itu, publik Vietnam pun tak segan membanggakan pemain naturalisasi miliknya itu. Nah, kemudian menariknya selain meniru program naturalisasi yang biasa dilakukan oleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, timnas Vietnam juga mengikuti langkah tim Garuda dalam menambah pelatih baru Nam Kung Du dari Korea Selatan yang diumumkan pada 12 Agustus lalu. Keputusan ini jelas sekian membuat The Golden Star Warriors punya kebijakan yang mirip dengan timnas Indonesia dalam mengembangkan tim nasionalnya. Nam Kung Du, pelatih kelahiran 1982 itu akan mendampingi Kim Sang-sik di timnas Vietnam U22, mantan pemain timnas Korea Selatan yang berpartisipasi di Olimpiade 2004 itu menambah corak Korea Selatan di dalam tubuh timnas Vietnam. Ya, apa yang dilakukan oleh Vietnam sejatinya sudah lebih dulu dipraktikkan oleh timnas Indonesia, di mana skuad Garuda sebelumnya menambah staf pelatih di pos juru latih striker lewat penunjukan Yeom Ki-hun dari Korea Selatan. Yeom Ki-hun juga sudah beberapa kali memimpin latihan striker Garuda, mulai dari level senior hingga kelompok umur seperti Piala AFF kemarin. Ya, Vietnam yang sebelumnya terlihat acuh dengan program perubahan kewarganegaraan pemain keturunan memang mulai melakukannya pada akhir tahun lalu. Dan langkah menambah staf pelatih tim nasional yang dilakukan pun juga seakan menunjukkan bahwa Indonesia menjadi role model bagi si negara rempong tersebut untuk ikut memajukan timnasnya. Nah, menyoal naturalisasi yang dilakukan oleh tim Nguyen, sejatinya pelatih Vietnam Kim Sang-sik juga menilai bahwa hadirnya pemain naturalisasi ini memberikan tambahan kekuatan, apalagi melihat fenomena ini yang hampir terjadi di semua tim Asia Tenggara. Ya, baik Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga mengandalkan pemain keturunan, di mana timnas Indonesia menjadi contoh bagaimana pemain keturunan bisa memberikan dampak positif saat berada di timnas. Tapi selain itu, tentunya hal ini juga harus didukung dengan peningkatan dari pemain lokal sendiri. Nah, Kim Sang-sik menjelaskan bahwa saat ini banyak pemain naturalisasi yang hadir, bahkan Thailand juga menggunakan hal tersebut meski masih jadi negara terkuat di Asia Tenggara. Ya, tentunya Gacah Perang juga bertekad meningkatkan kualitas pemain lokal mereka agar naik kelas, terlebih melihat Indonesia yang dari hari ke hari juga tak henti mempertebal kekuatan timnasnya.
Terlepas dari itu, dengan dampak nyata seperti yang ditunjukkan oleh Nguyen Xuan Son di gelaran AFF untuk Vietnam ini, nyatanya ini juga membuat Federasi Sepak Bola Nguyen atau VFF bertekad untuk menambah pemain naturalisasi meskipun tak memiliki darah keturunan. Diketahui bahwa VFF memang kesulitan dalam mendapatkan pemain keturunan berdarah Vietnam untuk dinaturalisasi, dan untuk mengatasi itu pun Federasi Vietnam melakukan proyek naturalisasi pada pemain asing yang bermain di Liga Vietnam, seperti yang terjadi pada Nguyen Xuan Son. Nah, apa yang dilakukan oleh Vietnam itu berbanding terbalik dengan Indonesia, di mana Coach Shin Tae-yong disebut hanya mau menaturalisasi pemain keturunan berdarah Indonesia yang bermain di Eropa. Ya, seperti berita yang sudah banyak beredar, jika menyoal pemain keturunan Shin Tae-yong dengan tegas bahwa pemain yang akan dinaturalisasi harus dengan syarat memiliki darah Indonesia dan tidak dapat ditawar. Bagi Coach Shin, dengan adanya garis keturunan itu, para pemain bisa sepenuh hati membela negaranya dan seperti kembali ke rumah ketika memperkuat tim Garuda. Tapi meski begitu, langkah naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia ini juga sempat diviralkan oleh media Vietnam Soha VN yang mendukung sejumlah masyarakat Belanda meminta FIFA melarang timnas Indonesia menaturalisasi pemain asal Belanda. Menurut media tersebut, jumlah pemain naturalisasi di Indonesia terus bertambah meski ada penolakan dari beberapa pakar sepak bola di Indonesia. FIFA telah menerima usulan untuk melarang timnas Indonesia menaturalisasi pemain asal Belanda. Namun hingga saat ini belum ada informasi mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil oleh FIFA terkait usulan ini. Tulis Soha VN. Menilik itu, sejatinya pula perlu diingat bahwa proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI telah sesuai dengan regulasi dari FIFA. Ya, seperti yang sudah kita tahu, pemain naturalisasi yang memiliki hubungan garis keturunan dengan Indonesia sehingga memenuhi syarat yang telah berlaku sesuai dengan aturan FIFA. Kasus serupa juga terjadi pada timnas Maroko yang sukses mencapai Piala Dunia 2022, di mana banyak pemainnya yang lahir di Eropa, termasuk dari Belanda. Hal ini bahkan juga berlaku untuk timnas Prancis yang diperkuat oleh pemain-pemain berlatar belakang imigran. Namun meski demikian, FIFA sampai sekarang pun juga seakan tidak peduli dengan laporan media Vietnam tadi. Bahkan induk sepak bola dunia itu bak menyindir publik Nguyen dengan memberikan dukungan untuk mimpi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dalam salah satu postingan terbarunya. Ya, dilansir dari akun resmi FIFA World Cup pada Rabu 1 Januari, terpantau postingan FIFA soal resolusi untuk tahun 2025. Dalam unggahannya terlihat foto fans timnas Indonesia dengan nomor punggung 7 milik Marcelino Ferdinand yang sedang melihat resolusi atau target yang ingin dicapai pada tahun baru ini. Menariknya, pada urutan teratas dalam daftar resolusi tersebut adalah melihat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dalam postingan itu juga FIFA memperlihatkan poster selebrasi Marcelino Ferdinand saat menjebol gawang Arab Saudi pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sontak, unggahan FIFA tersebut pun langsung mendapatkan sorotan dari netizen yang turut mendoakan timnas Indonesia untuk bisa lolos ke ajang kelas dunia itu. Pasalnya, saat ini pun peluang skuad Garuda untuk lolos pertama kali ke Piala Dunia memang cukup terbuka lebar, di mana tim Merah Putih masih bertengger di urutan ketiga klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 6 poin. Dan dengan menyisakan 4 pertandingan sisa nanti, timnas Indonesia masih membuka peluang buat lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya melanjutkan perjuangan di putaran keempat, yang tentu harapannya di sisa pertandingan nanti, tim asal Shin Tae-yong bisa kembali menorehkan hasil terbaik untuk menyongsong ajang level tertinggi dunia itu.